Kapsul menurut Farmakope Indonesia adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang atau lunak yang dapat larut. Sedangkan kapsul menurut secara umum adalah sediaan obat yang bentuk padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat, zat aktif dan bahan tambahan yang dimasukkan dalam cangkang atau wadah kecil yang biasanya terbuat dari gelatin atau bahan lain yang larut dalam saluran pencernaan. Iya, ada beberapa jenis kapsul. Yang pertama, kapsul cangkang keras. Yang kedua, Kapsul cangkang lunak. dan yang terakhir ada kapsul plaster modifikasi. Mari kita bahas Sama-sama. Yang pertama, kapsul cangkang keras terdiri dari dua bahan yang bisa dipisahkan, badan dan tubuh. Yang dibuat dari gelatin atau HPLC atau pati. Umumnya berisi sediaan padat seperti serbuk, granul atau pelet. Penggunaan ideal untuk obat yang sangat terkonsentrasi atau tablet. Kapsul cangkang lunak. Kapsul cangkang lunak memiliki cangkang yang elastis dan juga monyatis. Biasanya kapsul ini dibuat dari gelatin yang ditambahkan dengan plasticizer seperti gliserin atau sorbitol. Dapat berisi cairan minyak, suspensi, pasta dan juga bahan padat lainnya. Kapsul cangkang lunak ini biasanya cocok digunakan untuk obat yang berbentuk atau yang berbahan sulit ditelan dan juga membutuhkan pelarut, seperti contohnya yaitu minyak ikan. Nah, yang ketiga ada kapsul lepas termodifikasi. Kapsul lepas termodifikasi dibagi menjadi 3 jenis pelepasan, yaitu pelepasan segera, pelepasan enterik, dan pelepasan diperlambat atau terkendali. Nah, pelepasan segera yaitu kapsul yang melepaskan isinya dengan cepat, pelepasan enterik, cangkang yang tahan terhadap asam lambung dan melepaskan isinya di usus, dan yang terakhir pelepasan diperlambat atau terkendali, kapsul yang melepaskan isinya secara bertahap sepanjang perjalanan di saluran pencernaan. Nah, ada yang namanya pengisian kapsul skala apotik. Yang pertama, cangkang kapsul dipisahkan antara badan dan tutupnya. Serbuk obat diletakkan di atas kertas perkamen atau wadah bersih. Yang ketiga, badan kapsul ditekankan ke dalam tumpukan serbuk hingga terisi penuh. Yang keempat, tutup kapsul dipasang kembali dan dikunci. Dan yang terakhir, kapsul yang sudah terisi dibersihkan dari sisa serbuk menggunakan lap atau tisu.สุดจัดประหลาดบอกน้ำลายโปรไฟล์ดอกหวานเห็นแล้วอยากคิดอยากหยอกอยากบอกอยากออก Nah, selanjutnya ada pengisian kapsul skala industri. Menggunakan mesin berkapasitas tinggi untuk memproduksi kapsul dalam jumlah besar secara otomatis. Yang pertama, mesin pengisi kapsul otomatis. Mesin ini dapat mengisi ribuan kapsul per jam dengan presisi tinggi. Yang kedua, mesin pengisi kapsul semi otomatis. Mesin ini menjadi jembatan antara metode manual dan otomatis penuh. Sebagian besar proses seperti pemisahan dan penutupan dilakukan secara otomatis, tetapi pengisian serbuk memerlukan campur tangan operator. We're searching for the hand to point us in the way, but we never give in to the storm. Praying every day that we don't lose our faith, no, even when our hearts run out of hope and patience. Now we can see the way we're climbing every day. If we just take our time, we'll get there. 'Cause nobody's the same. We're going our way. Yeah, we just take our time. Oh, 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 oh.
Kelebihan kapsul: 1. Bentuk sediaan menarik dan praktis. 2. Tidak berasa sehingga bisa menutup rasa dan bau obat yang kurang enak. 3. Mudah ditelan dan cepat hancur di dalam perut. 4. Dokter dapat memberikan resep kombinasi dan bermacam-macam bahan obat. 5. Kapsul dapat diisi dengan cepat. Kedua, kekurangan kapsul: tidak bisa untuk zat-zat mudah menguap sebab pori-pori cangkang tidak menahan penguapan. 2. Tidak untuk zat-zat yang mudah mencair. Ketiga, tidak untuk zat-zat yang bereaksi dengan cangkang kapsul. Keempat, tidak cocok untuk anak-anak. 5. Tidak bisa dibagi, misal 1/2 kapsul. Ukuran normal kapsul untuk manusia. Ukuran kapsul yang umum untuk konsumsi manusia berkisar dari 0,00 terbesar hingga 5 terkecil. Namun, yang paling sering digunakan untuk suplemen dan obat-obatan adalah ukuran 0,0, 0, 1, dan 2. Ukuran ini dipilih berdasarkan jumlah zat yang perlu dimuat dan kemudahan menelan. Perhitungan bahan. Berikut adalah cara perhitungan bahan. Aturan pertama yaitu harus melihat apakah ada atau tidak tanda DTD. Jika ada tanda DTD pada resep, maka harus dikalikan jumlah sediaan obat pada resep dan jumlah bentuk sediaan yang harus dibuat terlebih dahulu. Dan jika tidak ada tanda DTD, maka tidak perlu dikalikan lagi dengan jumlah sediaan yang harus dibuat, tetapi langsung saja ditimbang. Di sini, resep yang akan kita buat tidak perlu melakukan penimbangan bahan, dikarenakan bentuknya yaitu merupakan bentuk tablet. Next, mari simak video selanjutnya, yaitu bentuk perhitungan bahan. Dip, 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 dip.